Semangat pagi Pak Yusuf, perkenalkan saya Lucia Desi 112-19023 dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian yang berjudul ekstraksi senyawa fenolik dari daun rosemary, Rosmaninus officinalis dengan metode Soklet. Adapun konten yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan metode, serta rencana anggaran biaya. Latar belakang. Permasalahan yang kerap ditemukan dalam proses oksidasi makanan adalah adanya autooksidasi. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan mengkonsumsi antioksidan natural seperti senyawa fenolik. Senyawa fenolik ini terkandung dalam daun rosemary dan dapat diekstraksi dengan metode Soklet. Dengan demikian, tujuan dan hipotesis pada penelitian kali ini adalah yang pertama, tujuan menentukan pengaruh durasi ekstraksi terhadap perolehan kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan ekstrak daun rosemary pada variasi 1, 2, dan juga 3 jam. Yang kedua adalah menentukan pengaruh konsentrasi pelarut etanol 96% terhadap perolehan kandungan total fenolit dan aktivitas antioksidan ekstrak daun rosemary pada variasi 100%, 80%, 60%, 40%, dan 20%. Adapun hipotesisnya yang pertama adalah durasi ekstraksi yang semakin panjang akan meningkatkan perolehan kandungan total fenolit dan aktivitas antioksidan ekstrak daun rosemary. Kemudian, konsentrasi pelarut etanol 96% yang semakin tinggi akan meningkatkan perolehan kandungan total fenolit dan aktivitas antioksidan ekstrak daun rosemary. Tinjauan pustaka secara ringkas adalah Rosmaninus officinalis merupakan tanaman jenis evergreen yang mengandung 5 asam fenolik. Kemudian senyawa fenolik merupakan senyawa yang mengandung minimal 1 gugus hidroksil dan metode Soklet merupakan metode ekstraksi yang memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya. Adapun state of the art terkait ekstraksi senyawa fenolik dari daun rosemary terdapat pada tabel 1. Bahan dan metode. Tempat penelitian dilakukan pada Laboratorium Instruksional Institut Teknologi Kampus Jatinangor. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dilaksanakan pada rentang bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023. Untuk alat dan bahan penelitian, alat digunakan rangkaian alat Soklet, oven, spektrofotometer, dan juga nilai analitik. Dan untuk bahan digunakan daun rosemary, etanol 96%, DPPH, Volin Siokalte, Aquadis, dan juga natrium karbonat. Skema rancangan penelitian terdapat pada gambar 1. Secara sederhana, pada penelitian ini akan dilakukan persiapan bahan, di mana daun rosemary ini akan dikurangi kadar airnya dan dikecilkan ukurannya. Kemudian untuk etanol 96% akan dianjurkan menjadi 5 variasi pelarut. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dengan metode Soklet, dan hasil ekstrak ini akan dipekatkan dengan rotatory evaporator. Hasil ekstrak akan diuji densitas dan viskositasnya, kemudian diuji total phenolic compound dan juga kapasitas antioksidannya. Parameter penelitian terdapat pada tabel 2, di mana variabel bebas yang divariasikan adalah konsentrasi pelarut dan durasi ekstraksi. Kemudian variabel kontrol terdapat suhu ekstraksi yaitu 80 derajat Celcius, massa daun dalam bentuk gram yaitu 30 gram, dan juga rasio sampel pelarut dengan perbandingan 1:30 weight per volume. Kemudian untuk variabel terikat pada penelitian kali ini adalah perolehan ekstrak, densitas ekstrak, viskositas ekstrak, kandungan total fenolik, dan kapasitas antioksidan. Setiap variasi ini akan dilakukan 3 kali percobaan atau secara triple. Masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama adalah persiapan sampel daun rosemary. Daun rosemary segar akan dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian setelah dikeringkan, sampel akan diayak dengan mesh 0,5 mm sehingga didapatkan ukuran sampel sebesar 610 mikrometer. Kemudian untuk ekstraksi daun rosemary dengan metode Soklet dilakukan sesuai dengan variasi yang telah disebutkan sebelumnya dan perolehan ekstrak dapat dihitung menggunakan persamaan 1. Kemudian adalah penentuan densitas dengan piknometer, di mana piknometer kosong akan ditimbang masanya, sampel kemudian dimasukkan ke dalam piknometer, dan massa piknometer beserta sampel kembali ditimbang. Penentuan densitas dapat dilakukan sesuai dengan persamaan 2. Kemudian penentuan viskositas dengan viskometer Oswald, di mana sebanyak 10 ml ekstrak akan dipipet ke dalam viskometer Oswald, kemudian sampel dihisap hingga batas atas, dan sampel dibiarkan mengalir hingga batas bawah. Waktu tempuh untuk sampel turun akan dicatat, dan perhitungan viskositas dapat dilakukan sesuai dengan persamaan 3. Analisis kandungan total fenolic ekstrak dilakukan dengan mencampurkan 24 ml Aquades, 1 ml ekstrak, serta 1,5 ml reagen Volin Siokalte. Kemudian ditambahkan 4,5 ml natrium karbonat dan campuran disimpan dalam ruang gelap selama 60 menit. Kemudian absorbasinya diukur dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 760 nanometer. TPC dihitung sesuai dengan persamaan 4. Kapasitas antioksidan ekstrak dilakukan dengan menambahkan 3 ml ekstrak dan 50 ml radikal DPPH. Campuran kemudian disimpan dalam ruang gelap selama 30 menit dan absorbansinya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nanometer. Kemudian disiapkan larutan blanko dengan menambahkan 50 ml DPPH dan 3 ml larut ekstraksi tanpa sampel lalu absorbansinya diukur. Kapasitas antioksidan dihitung sesuai dengan persamaan 5. Lini masa penelitian terdapat pada tabel 3. Rencana anggaran biaya terdapat pada tabel 4 dengan total anggaran biaya 1,7 juta 51.600. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.